Pagi itu, dunia seakan memalingkan wajahnya dari seorang pria yang berdiri tenang di depan gedung megah itu. Lelaki, berkaos kusam, dengan sepatu yang sudah melewati terlalu banyak langkah, dan tas yang tampak seperti setia menemaninya bertahun-tahun. Ia melangkah perlahan, seakan membawa angin dari kehidupan sederhana yang tidak pernah dikenal oleh siapapun di kantor itu. Namun, sebelum satu langkah pun benar-benar mengubah harinya, tawa-tawa kecil mulai terdengar, seperti jarum halus yang menusuk harga diri seseorang tanpa ampun. Satpam menatapnya dengan mata curiga, bukan sekadar ingin tahu, tetapi seperti ingin memastikan bahwa pria itu tidak akan mengotori lantai marmer mengkilap di bawah kakinya. Resepsionis ikut menyeringai, bisikan mereka terdengar lebih tajam dibandingkan AC dingin yang memenuhi ruangan luas itu. Bahkan seorang manajer muda yang merasa dirinya berada di puncak dunia hanya karena mengenakan jas mahal, mempermalukan pria itu tanpa sedikit pun keraguan. Mereka tidak tahu. Tidak satu pun dari mereka sadar bahwa pria yang mereka hina, yang mereka anggap sebagai tukang kebun yang tersesat, adalah Ardan Wicaksana. Suami dari CEO perusahaan itu sendiri dan pemilik 62% saham. Lelaki yang sesungguhnya memegang napas dari seluruh gedung itu. Tawa mereka berubah menjadi ketakutan, tetapi bukan sekarang. Badai itu masih menunggu untuk meletus. Ardan, dengan wajah tenang dan mata yang memancarkan kerendahan hati, tidak pernah sekalipun meminta dunia melihatnya lebih. Ia hidup sederhana, jauh dari gemerlap yang seharusnya menjadi miliknya. Kaos abu-abu yang ia kenakan tampak seperti sudah menjadi sahabat lama. Celana kain yang mulai memudar, warnanya menyimpan begitu banyak cerita. Sepatu lusuhnya bukan tanda kemiskinan, tetapi tanda bahwa ia pernah menolak kemewahan demi kedamaian hidup. Dan tas selempang hitam itu, barang yang mungkin tak pernah dipandang oleh siapapun, justru menyimpan rahasia yang kelak membuat kantor itu bergetar ketakutan. Di rumah, ia adalah suami yang selalu menyapa pagi dengan senyum lembut. Ia adalah seseorang yang hanya ingin melihat istrinya tersenyum setiap hari. Aurelia Prameswari, wanita cantik dengan langkah penuh wibawa, seringkali disorot kamera dan media. Dunia kenal sosoknya, memujanya, menulis namanya dalam majalah-majalah bisnis besar. Namun Ardan, ia memilih berlindung di balik layar, menjadi penyangga diam yang tak pernah meminta dunia memuji. Tetapi justru karena ia terlalu sederhana, dunia luar tidak melihat nilai dirinya. Dan karena istrinya terlalu sibuk memimpin perusahaan raksasa itu, tak ada seorang pun mengenalnya. Bahkan direksi baru tidak tahu bahwa pria yang terlihat seperti pendatang asingnya itu adalah pemilik sah perusahaan. Dan mungkin, di sanalah awal dari badai besar itu. Malam sebelum semuanya terjadi, ketika Aurelia merapikan koper untuk perjalanan ke Jepang, ada getaran halus di hati Ardan. Bukan cemburu, bukan takut kehilangan, lebih seperti rasa yang muncul ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia sudah terlalu lama menjadi bayangan dalam hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa perlu datang ke perusahaan itu. Bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk melihat dunia yang selama ini mengambil begitu banyak tenaga istrinya. Saat matahari pagi Jakarta naik perlahan, Ardan berdiri di depan rumah kecil mereka, mengantar istrinya berangkat bekerja, seperti biasa. Tetapi hari itu berbeda. Saat mobil perusahaan membawa Aurelia pergi, sebuah keheningan jatuh dalam hatinya. Di meja makan, hanya ada satu cangkir teh hangat. Dan satu pikiran yang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun, ia pendam dalam diam. Sudah saatnya aku melihat perusahaan itu sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi kebangkitan besar yang mengguncang puluhan karier. Ia tidak tahu bahwa penampilannya akan menjadi alasan orang-orang meremehkannya. Dan ia tidak tahu bahwa hari itu seluruh gedung yang ia biayai akan menunjukkan wajah aslinya. Dan badai itu dimulai dari satu langkah kecil menuju gedung kantornya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta mulai dipenuhi cahaya keemasan, tetapi hati Ardan justru terasa lebih berat dari biasanya. Ia turun ke halaman rumah dengan langkah pelan, seperti seseorang yang sedang membawa pertanyaan besar dalam hidupnya. Setelah Aurelia berangkat menuju bandara,
Keheningan langsung menguasai rumah. Tidak ada suara gelas yang diletakkan. Tidak ada langkah kecil istrinya yang tergesa karena pekerjaan. Tidak ada senyum lembut yang menyambutnya setiap pagi. Hanya kesunyian yang perlahan merayap ke dalam dadanya. Di dapur, Ardan menuang teh hangat ke dalam cangkir yang kini terasa terlalu besar untuk hanya satu orang. Ia duduk, menatap cairan itu lama, seakan sedang menatap kehidupannya sendiri. Tenang di luar, tetapi penuh gejolak yang tidak pernah ia sampaikan kepada siapapun. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami apa sebenarnya yang membuat hatinya tidak tenang. Selama ini, ia selalu merendah, selalu memberi ruang bagi istrinya untuk bersinar. Ia merasa cukup hanya menjadi orang yang menunggu di rumah, merawat taman kecil di sudut belakang, memasak sarapan yang kadang tidak disentuh karena Aurelia terlalu sibuk. Namun perlahan, rasa ingin tahu itu tumbuh, tentang perusahaan yang mereka bangun dengan mimpi yang sama, tentang kantor megah yang selalu disebut-sebut media, tentang kehidupan Aurelia di balik rapat besar, dan keputusan penting yang membuatnya terlihat begitu kuat. Ardan menatap keluar jendela. Jakarta mulai hidup dengan suara klakson dan langkah terburu-buru. Dan entah dari mana datangnya, ada keberanian yang perlahan muncul dalam dirinya. Keberanian yang bukan lahir dari ego, tetapi dari cinta. Aku ingin tahu kondisi perusahaan itu, gumamnya pelan, suaranya tenggelam di antara keheningan rumah. Aku ingin tahu apakah semuanya berjalan baik. Apakah mereka memperlakukan semua orang dengan manusiawi. Seperti yang selalu diajarkan almarhum ayah mertua. Ia mengembuskan napas panjang, seolah sedang melepaskan beban bertahun-tahun. Lalu ia berdiri, mengambil tas selempang hitam lusuh yang selalu menemaninya. Tas itu tampak biasa saja dari luar, tetapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang mampu mengubah nasib banyak orang. Dokumen-dokumen perusahaan, akses penuh ke seluruh struktur direktorat, dan identitasnya sebagai pemilik saham terbesar. Identitas yang belum pernah ia tunjukkan secara langsung kepada siapapun selama ini. Ardan melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya, tetapi dadanya justru semakin dingin oleh rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Ia tahu hari ini akan berbeda. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Namun ia tetap tersenyum, senyum lembut yang selalu ia bawa di setiap keputusan dalam hidupnya. Ketika ojek online tiba, pengemudinya tersenyum ramah, tidak menilai, tidak meremehkan, hanya melihatnya sebagai seorang penumpang biasa. "Ke PT Prameswari Group ya, Pak?" tanya pengemudi itu sopan. Ardan mengangguk. "Iya." Perjalanan menuju gedung 40 lantai itu terasa aneh bagi Ardan. Ia menatap kaca jendela helm ojek yang berembun. Bayangannya muncul samar. Pria sederhana dengan kaos lusuh yang duduk tenang, namun di balik ketenangannya tersimpan wewenang besar yang bahkan tidak diketahui oleh orang-orang yang bekerja di gedung megah itu. Ia mengingat wajah Aurelia, wajah seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga rapuh di balik tekanan. Dan semakin dekat gedung itu, semakin kuat keinginan Ardan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ojek berhenti di depan gedung tinggi dengan kaca biru mengkilap yang memantulkan cahaya matahari Jakarta. Pegawai kantor berjalan cepat dengan pakaian rapi, sepatu mahal, dan laptop yang mereka bawa seperti senjata penting. Mereka tampak seperti prajurit modern yang sibuk sekali untuk sekadar melihat dunia di sekeliling. Di antara arus itu, Ardan berdiri sendiri, kontras dengan segala kemewahan yang mengelilinginya. Ia menarik napas. Inilah tempat itu. Gumamnya pelan. Namun tepat saat ia ingin melangkah masuk, tatapan-tatapan aneh mulai bermunculan. Tatapan yang sama seperti yang pernah ia terima sewaktu membantu petugas kebun kampus dulu. Tatapan meremehkan, menghakimi, dan penuh kesombongan. Beberapa pegawai berbisik sambil menahan tawa. "Siapa itu? Tukang kebun baru ya?" Sepatunya. "Astaga, mau copot begitu." Ardan mendengar setiap kata itu. Ia masih mencoba tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa sakit yang pelan-pelan menumpuk. Dan kemudian, langkahnya tertahan oleh suara ketus seorang satpam. "Pak, mau kemana?" Mulai dari detik itu, perjalanan kecil Ardan berubah menjadi badai besar
yang kelak mengguncang seluruh gedung itu. Satpam itu berdiri tegak, tubuhnya besar, sorot matanya tajam seperti ingin menembus alasan Ardan datang ke tempat megah itu. Lelaki berkaos kusam itu berhenti di depan pintu kaca besar, dengan senyum sopan yang ia coba pertahankan, meski tatapan meremehkan itu menusuk dadanya seperti duri. "Pak, mau kemana?" Suara satpam itu terputus seperti bilah pisau, pendek, dingin, dan penuh curiga. Ardan tersenyum kecil, senyum yang dibuat oleh seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi sikap seperti itu dalam hidupnya. "Saya mau masuk, ingin lihat kondisi kantor." Satpam itu mengerutkan dahi, seakan pria yang berdiri di depannya adalah masalah terbesar pagi itu. "Bapak salah tempat. Lowongan OB sudah tutup. Kalau mau melamar, minggu depan aja." Ardan mengangguk pelan, hampir ingin tertawa karena dunia benar-benar memperlakukannya seperti orang tak terlihat. Namun ia tetap tenang. "Saya tidak melamar kerja. Saya hanya ingin masuk." Jawaban itu bukan menenangkan satpam tersebut, justru membuatnya semakin tidak sabar. Ia menyapu penampilan Ardan dari rambut hingga sepatu lusuhnya. Tatapan itu tidak hanya meremehkan. Tatapan itu seolah berkata bahwa lelaki seperti Ardan tidak pantas menginjak lantai marmer gedung itu. "Pak, ini gedung elit. Pengunjung harus ada izin." "Bapak, kelihatan kayak orang tersesat." Ucapan itu menusuk, tapi Ardan tetap lembut. "Kalau begitu, panggilkan resepsionis. Saya bisa jelaskan dengan baik." Namun sebelum satpam sempat bereaksi, dua pegawai wanita lewat sambil menahan tawa. "Ya ampun, lihat tuh. Kucel banget. Kayaknya mau ngemis Aceh." Ardan tetap diam. Sudah banyak orang dalam hidupnya menilai hanya dari pakaian. Namun ini adalah gedung yang ia biayai sendiri. Batu demi batu, kaca demi kaca, semuanya berdiri dari hasil kerja keras keluarga istrinya dan uangnya. Tetapi ia tetap tidak marah. Belum. Setelah beberapa menit, satpam akhirnya mengizinkannya masuk, sekadar untuk bertanya. Bukan karena hormat, tetapi karena ingin cepat selesai dengan masalah kecil ini. Begitu melewati pintu besar itu, Ardan masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Kilau lampu kristal, lantai marmer yang memantulkan cahaya, dan dinding kaca tinggi membuat gedung itu tampak seperti istana modern. Tapi istana itu dingin, sangat dingin. Tidak karena AC, tetapi karena tatapan-tatapan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Ardan menuju meja resepsionis. Dua perempuan muda duduk di sana, rapi, wangi, dan percaya diri bahwa posisinya adalah garda terdepan dari kemegahan gedung itu. "Permisi," ucap Ardan pelan. "Saya ingin bertemu Pak Andika, Direktur Operasional." Melia, resepsionis pertama yang duduk di kursi paling dekat, menatapnya seperti menatap sesuatu yang jatuh dari langit dan membuat lantai kotor. Ia mendekatkan wajah ke temannya sambil berbisik, tapi bisikan itu cukup keras untuk menusuk telinga Ardan. "Bu, lihat deh, dia kayak tukang kebun komplek." Temannya tertawa kecil, menutup bibir dengan tangan seperti sedang menyembunyikan dosa. "Mana mungkin ketemu direktur? Salah gedung kali." Ardan mendengar semuanya. Ia selalu mendengar. Ia tidak marah, tidak tersinggung, hanya tersenyum kecil, senyum pahit yang terpaksa. "Saya serius," katanya lembut. "Saya ingin bertemu Pak Andika." Melia berdiri, menyamarkan ejekan dengan senyum profesional yang dipaksa. "Bapak punya janji?" "Tidak." "Kalau tidak punya janji, tidak bisa ketemu." Ucapannya cepat, seperti ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Ardan mengangguk pelan. "Kalau begitu saya coba naik sendiri." Ia baru melangkah satu langkah menuju lift ketika sebuah tangan menarik lengannya dengan kasar. Seorang petugas lobi muncul dari samping. "Hei Pak, mau kemana?" Suaranya keras, seolah Ardan sedang melakukan kejahatan. "Saya mau ke atas," jawab Ardan tenang. "Bapak punya ID?" "Tidak." "Nah itu, kalau mau bersih-bersih taman belakang, pintu samping, bukan lift sini." Pegawai-pegawai lain mulai memperhatikan. Beberapa mulai tertawa, beberapa merekam dengan ponsel, dan beberapa melihat sepatu Ardan sambil menggelengkan kepala. "Kasihan ya."
sol sepatunya mau copot. Ardan menarik napas, mencoba bersabar meski dadanya mulai berat. Ia menatap petugas lobi itu, mencoba menjelaskan. Saya tidak ingin membuat masalah, saya hanya ingin bertemu Pak Andika. Namun petugas itu malah tertawa. Direktur sibuk, Pak. Tidak mungkin mau ketemu orang tanpa ID. Apalagi, ia menatap Ardan dengan jijik. Dengan penampilan begini. Dan sebelum Ardan sempat berkata apapun, seseorang muncul dari belakang kerumunan. Langkah sepatunya terdengar keras, penuh kepercayaan diri yang berlebihan. Davin Mahendra, manajer paling arogan di perusahaan itu. Orang yang merasa dirinya satu tingkat di bawah surga. Ini kantor, bukan pasar, katanya dengan sombong. Ia menatap Ardan seperti menatap debu di bawah sepatu mengkilapnya. Dan di detik itulah, penghinaan terbesar dimulai. Davin Mahendra berdiri tegap di tengah lobi, tubuhnya dibungkus jas mahal berwarna biru tua, rambutnya licin dipenuhi pomade, dan parfum menyengat yang memaksa semua orang tahu bahwa ia merasa dirinya penting. Tatapannya tajam, bukan karena wibawa, tetapi karena kesombongan yang menumpuk dari jabatan yang baru beberapa tahun ia genggam. Begitu melihat kerumunan pegawai yang memandang ke arah Ardan, Davin menghela napas keras, seolah muak dengan apapun yang terjadi di depan matanya. Ada apa ini? Ribut pagi-pagi begini. Ini kantor, bukan pasar malam. Kata-katanya meluncur seperti cambuk, membuat para resepsionis segera berdiri tegak seakan sedang disidang oleh hakim. Melia menunjuk Ardan tanpa ragu. Suaranya bergetar campuran antara takut dan rasa ingin terlihat berguna di depan sang manajer. Pak Davin, orang ini, dia memaksa masuk. Katanya mau ketemu direktur operasional. Melia melirik Ardan sambil tersenyum meremehkan, seolah Ardan sedang memohon-mohon belas kasihan. Davin menatap Ardan dari atas sampai bawah dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. Seolah penampilan Ardan tidak pantas berada dalam ruangan penuh marmer dan kaca mengkilap itu. Seolah Ardan hanyalah kesalahan kecil yang harus segera dibuang jauh. Bapak ini siapa? Suara Davin rendah namun tajam. Mau nyari kerja atau minta belas kasihan? Ardan menelan napas pelan. Saya ingin bertemu Pak Andika, jawabnya lembut, tetap sopan meski penghinaan itu semakin menusuk. Namun Davin tertawa. Bukan tawa bahagia, tetapi tawa angkuh yang seperti menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Mas, lihat penampilan Anda. Kaos kusam, celana jadul, sepatu hampir copot, dan bilang mau ketemu direktur? Ia menepuk bahu Ardan dengan gaya merendahkan, seolah memberi belas kasihan kepada seseorang yang tersesat. Pegawai lain menahan tawa, beberapa saling menyikut, dan beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka, berharap mendapatkan hiburan gratis pagi itu. Ardan tetap berdiri di sana, tenang seperti batu karang yang dihantam ombak. Meski dadanya mulai terasa sesak, ia menahan semuanya. Ia tidak ingin marah. Ia datang dengan niat baik, niat lembut. Namun, di depan matanya, semua yang ia bangun seolah tidak berarti apa-apa hanya karena bajunya sederhana. Saya punya urusan penting, ucap Ardan sekali lagi, lebih tegas namun tetap sopan. Davin melipat tangannya di dada, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Mas, jangan bikin malu. Ini perusahaan triliunan rupiah, gedung elit, bukan tempat orang tidak jelas. Ardan menarik napas panjang. Saya tidak berniat mengganggu. Tolong, keluar sekarang. Davin membentak, suara kerasnya menggema di seluruh lobi. Para pegawai tersentak, beberapa bahkan mundur selangkah karena tidak menyangka amarahnya akan sekuat itu. Apa Mas pikir direktur operasional punya waktu buat orang kayak Mas? Davin melanjutkan dengan nada menyakitkan. Pulang, cuci muka dulu, ganti baju, baru lewat depan gedung ini. Mata Ardan menatap Davin perlahan. Tatapannya tidak garang, tidak marah, tetapi tenang dan sangat dalam. Tatapan itu anehnya membuat beberapa pegawai tercekat, seolah ada sesuatu yang mereka tidak mengerti dari pria lusuh itu. Saya minta terakhir kali. Suara Ardan pelan, namun tegas. Tolong panggilkan Pak Andika. Davin tertawa keras. Mas keras kepala ya. Kalau begitu,
Saya panggil keamanan buat tarik Mas keluar. Dada Ardan mulai naik turun. Bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit yang disamarkan oleh kesabarannya sendiri. Ia tidak marah karena dirinya dihina. Ia marah karena budaya perusahaan yang pernah dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan kini dipenuhi kesombongan. Ia tahu. Ia harus menegur. Ia tahu. Kalau kesabaran ini terus ia biarkan, akan ada banyak orang lain yang diperlakukan sama seperti dirinya. Ia menatap Devin sekali lagi. Kali ini lebih tajam, lebih menembus, lebih mematikan. Tatapan itu membuat tubuh Davin merinding tanpa alasan. Suasana lobi mendadak berubah, tawa berhenti, bisik-bisik menghilang, semua orang merasakan hawa aneh, seperti badai yang akan datang tapi belum terlihat. Saya bilang, Ardan menghembuskan napas pelan. Saya punya hak untuk masuk. Tidak tinggi, tidak marah, namun suaranya membuat seluruh lobi terdiam. Dan di detik itu, sebelum siapapun benar-benar paham, Ardan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan segera membungkam satu gedung penuh. Ia meraih tas selempangnya, menggeser resletingnya perlahan, dan semua orang menahan napas, tanpa tahu bahwa apa yang akan keluar dari tas lusuh itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Seluruh lobi seolah berhenti bernapas ketika Ardan membuka resleting tas selempang hitamnya. Tas itu terlihat sangat biasa, kusam, sedikit retak di bagian talinya, seperti tas yang mungkin dianggap terlalu murah untuk dibawa ke gedung megah ini. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam tas itulah tersimpan kebenaran yang sanggup mengubah seluruh nasib mereka. Ardan menarik keluar sebuah tablet hitam. Modelnya lama, tidak mencolok, tidak mewah, tapi Ardan memegangnya dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang memiliki bobot jauh lebih berat daripada sekadar perangkat elektronik. Devin menyeringai saat melihatnya. Oh, Mas punya tablet juga? Kirain cuma punya sapu di tas itu, katanya sambil tertawa kecil, tawa yang penuh penghinaan. Beberapa pegawai ikut tersenyum, merasa aman di balik kesombongan manajer mereka. Mereka pikir, apapun yang ada di dalam tablet itu hanyalah hal remeh dari seseorang yang mereka anggap tidak berarti. Namun Ardan tidak terpengaruh sedikit pun. Tanpa berkata apa-apa, ia mengetuk layarnya beberapa kali, membuka folder rahasia dengan gerakan yang sangat tenang. Gerakan seseorang yang terbiasa memegang kendali jauh lebih besar daripada yang disadari semua orang di ruangan itu. Tablet itu membuka sebuah dokumen resmi. Ardan mengangkat tablet tersebut dan menyerahkannya langsung ke tangan Davin. Kalau kamu membaca ini, ucap Ardan pelan, kamu akan tahu siapa saya. Ucapan itu sederhana, tenang, tanpa tekanan. Namun, kata-kata itu membuat udara di ruangan seakan berubah suhu. Beberapa pegawai yang sebelumnya tertawa kini terdiam, tanpa alasan yang jelas. Davin mengambil tablet itu dengan sikap meremehkan. Ia bahkan tertawa tipis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jangan bilang Mas ini keturunan bangsawan, katanya sambil membuka dokumen itu. Namun tawa itu mati seketika. Begitu mata Davin membaca tulisan di layar, pupilnya melebar. Tangannya yang memegang tablet itu tiba-tiba bergetar. Warna wajahnya memudar, seolah darahnya menguap dari tubuhnya. Ia membaca lagi, lalu lagi, dan lagi. Namun, nama dan data itu tidak berubah. PT Prameswari Group Struktur Kepemilikan Saham, Ardan Wicaksana Komisaris Utama, pemilik 62%, saham hak otoritas penuh Davin, mematung. Suaranya hilang seketika, lehernya kaku, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Pegawai lain melihat wajah pucat Davin dan mulai penasaran. Resepsionis Melia perlahan mendekat, mencoba mengintip layar. Dan ketika matanya bertemu tulisan itu, pulpen yang ia pegang terjatuh, menimbulkan suara kecil namun memekakan telinga dalam keheningan lobi. Petugas lobi yang tadi menarik tangan Ardan langsung menelan ludah keras. Suaranya terdengar jelas dan memalukan. Satpam yang menghalangi Ardan tadi mundur satu langkah tanpa sadar. Tangannya gemetar. Beberapa pegawai yang sebelumnya tertawa kini menutup mulut mereka dengan kedua tangan, takut suara napas saja bisa membuat mereka dipecat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara.
waktu seperti berhenti di dalam gedung itu. Ardan berdiri di tengah ruangan dengan pakaian sederhana dan sepatu lusuhnya. Tetapi kini, semua orang melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak lagi sebagai pria miskin, tidak lagi sebagai tamu yang tersesat, tidak lagi sebagai orang biasa, melainkan pemilik gedung itu. Devin akhirnya membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suara manajer arogan yang tadi membentak dengan penuh percaya diri. Suaranya pecah, bergetar seperti daun kering diterpa angin. Pak Ardan. Ardan hanya mengangguk kecil, tidak marah, tidak mengancam. Hanya mengangguk, namun anggukan itu cukup untuk menghantam seluruh kesombongan Davin hingga hancur berkeping-keping. Devin mundur setengah langkah. Saya tidak tahu, saya tidak. Ardan mengangkat tangannya sedikit, isyarat kecil. Namun cukup untuk membuat Davin langsung diam. Cukup, ucap Ardan pelan. Melia dan rekannya berdiri terpaku di meja resepsionis. Wajah mereka pucat, bibir bergetar, mata berkaca-kaca. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka meski AC gedung sangat dingin. Petugas lobi memegangi kartu identitasnya. Seolah takut kartu itu akan dicabut kapan saja. Satpam menunduk sedalam-dalamnya, hampir menyentuh lutut. Lobi yang sebelumnya penuh tawa, kini berubah seperti ruang sidang besar dengan hanya satu hakim, Ardan. Ia menatap seluruh pegawai itu dengan wajah kecewa. Kecewa bukan karena mereka tidak tahu siapa dirinya, karena ia memang jarang muncul. Tapi kecewa karena cara mereka memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak penting. Saya sudah sopan sejak masuk, ucap Ardan pelan. Tapi kalian meremehkan orang hanya karena pakaian. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala. Beberapa bahkan mulai menangis tanpa suara. Semua orang tahu. Apa yang terjadi hari ini tidak akan dilupakan seumur hidup. Lobi besar yang tadinya penuh bisik-bisik, tawa samar, dan langkah para pegawai kini berubah menjadi ruang yang hampir tak bernafas. Keheningan itu begitu tebal, hingga suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar jelas. Seluruh ruangan membeku di bawah tatapan Ardan yang tidak meninggi, tidak marah, namun menyimpan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Davin berdiri membatu. Lututnya lemas, tangannya yang memegang tablet bergetar hebat, seperti seseorang yang baru saja melihat masa depannya direnggut dalam sekejap. Semua kesombongannya, semua tatapan merendahkan yang ia berikan kepada Ardan beberapa menit lalu, kini kembali menghantamnya seperti gelombang pasang yang brutal. Pak Ardan. Suaranya terputus-putus, serak, tidak lagi memiliki kekuatan seorang manajer. Saya tidak tahu, saya tidak bermaksud. Ardan hanya menatapnya tanpa bicara. Tatapan itu sunyi, tapi jauh lebih menusuk daripada teriakan marah manapun. Resepsionis Melia kini menutup mulut dengan tangan. Air mata sudah mengalir, membasahi riasan tipis yang tadi membuatnya terlihat percaya diri. Temannya berdiri mematung, wajahnya pucat seperti kertas yang terkena hujan. Semua kata-kata mengejek yang mereka lontarkan sebelumnya kini terputar jelas di kepala mereka sendiri, membuat dada mereka tercekik oleh rasa bersalah. Satpam yang menghalangi langkah Ardan tadi menunduk sangat dalam. Bahunya bergetar halus. Petugas lobi yang sempat menarik tangan Ardan merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara di ruang itu sangat dingin. Ardan menghela napas perlahan. Ia tidak berteriak, tidak memaki, tidak menuntut. Justru sikap tenangnya itulah yang membuat seluruh gedung bergidik. Kalian memang tidak tahu, ucap Ardan lembut. Tapi bukan berarti kalian boleh menghina. Kalimat itu jatuh seperti palu besar, sederhana, pelan, tapi merusak pertahanan siapapun yang mendengarnya. Di antara kerumunan, seorang pegawai yang tadi paling keras tertawa, kini menatap lantai sambil menahan tangisnya sendiri. Tangannya menggenggam tas dengan erat, seolah ingin bersembunyi dari kenyataan yang menampar wajahnya. Davin mencoba berbicara lagi, namun suaranya pecah. Pak, saya mohon, beri saya kesempatan. Saya benar-benar, saya tidak sengaja.
Ardan tidak langsung menjawab. Ia memandang Davin dalam-dalam, dan untuk sesaat ruangan itu terasa semakin sunyi. Sunyi yang mencekik siapapun yang bersalah. "Kalau kamu tidak tahu," ucap Ardan pelan, "seharusnya kamu lebih berhati-hati memperlakukan orang lain." Davin menutup mulutnya, napasnya kacau, matanya berkaca-kaca. Kini ia bukan lagi manajer yang merasa hebat. Ia hanyalah seseorang yang baru saja melihat harga dirinya hancur berkeping-keping. Para direktur yang mendengar keributan mulai bermunculan dari lantai-lantai atas. Begitu melihat layar tablet yang masih terbuka, mereka langsung berdiri tegak. Wajah mereka berubah tegang. Mereka tahu apa artinya. Mereka tahu siapa yang berdiri di tengah lobi itu. Dan mereka tahu tidak boleh ada satupun kesalahan dalam menghadapi situasi ini. Salah satu direktur, Pak Bram, melangkah mendekat. "Pak Ardan," suaranya rendah dan penuh hormat. "Kenapa tidak memberi kabar sebelumnya?" Ardan menatapnya sebentar. Tidak ada kemarahan, hanya kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. "Saya datang untuk melihat kondisi kantor," jawabnya lembut. "Tapi yang saya temukan jauh lebih menyedihkan daripada yang saya bayangkan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali membisu. Ardan melangkah ke arah lift eksekutif. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Seakan mereka membuka jalan untuk seorang raja yang sedang melewati pasukannya. Satpam buru-buru menekan tombol lift. Begitu pintu terbuka, beberapa pegawai menunduk sedalam mungkin, hampir seperti sujud, tidak berani mengangkat wajah. "Maafkan kami, Pak." Suara itu muncul bersamaan dari berbagai sudut ruangan. Namun Ardan hanya melangkah masuk ke lift. Tidak menoleh, tidak menjawab. Sikap diamnya lebih menyakitkan daripada amarah manapun. Begitu pintu lift perlahan tertutup, semua orang di lobi merasakan napas mereka kembali bergerak. Namun bukan karena lega, melainkan karena mereka tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Lift eksekutif membawa Ardan naik perlahan, meninggalkan lobi yang kini sunyi seperti kuburan setelah badai. Di balik pintu lift yang tertutup rapat, ia akhirnya menarik napas panjang. Napas yang sejak tadi ia tahan. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa yang begitu dalam. Seolah segala sesuatu yang selama ini ia percayai tentang nilai kemanusiaan di perusahaan itu, tiba-tiba runtuh hanya dalam hitungan menit. Lampu lift yang temaram memantulkan bayangan wajahnya di dinding metal. Di bayangan itu, ia melihat bukan sekadar pria sederhana berkaos kusam, tetapi seseorang yang sedang memikul rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bukan hanya tanggung jawab sebagai pemilik saham, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh almarhum ayah mertua. Nilai tentang menghormati orang lain, apapun penampilannya. Saat lift tiba di lantai direksi, pintunya terbuka perlahan. 2 direktur senior, Pak Bram dan Bu Ratna, sudah berdiri menunggu. Mereka terlihat gelisah, wajah mereka tegang seperti sedang menunggu vonis dari hakim tertinggi. "Pak Ardan, selamat datang," ucap Pak Bram sambil membungkuk sedikit, suaranya penuh hormat dan takut bersamaan. Ardan mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, ia berjalan menuju ruang rapat besar yang dinding kacanya memperlihatkan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Jakarta tampak indah, seolah tidak tahu bahwa di dalam gedung megah ini, hati seseorang sedang terluka. Ardan duduk di kursi utama rapat, kursi yang biasanya ditempati Aurelia. Hari ini, tempat itu terasa berbeda. Tempat itu menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih serius. "Ada banyak yang harus dibenahi," ucap Ardan tanpa menatap para direktur. Suaranya pelan, namun penuh wibawa. "Termasuk etika pegawai." Kata-kata itu membuat seluruh direktur yang duduk di ruangan itu menelan ludah bersamaan. Ardan membuka tabletnya, menekan satu ikon kecil. Seketika itu juga, layar memperlihatkan rekaman CCTV lobi, detik demi detik penghinaan yang dialaminya. Bagaimana satpam menghadangnya, bagaimana resepsionis menertawakan dan mencibir, bagaimana petugas lobi menarik tangannya, dan bagaimana Davin mempermalukannya di depan banyak orang, memanggilnya orang miskin, tidak layak, pengemis di gedung elit. Setiap detik dari rekaman itu terpampang jelas.
Dan setiap detik pula, wajah para direktur memucat. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Pak Bram menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Direktur HR menunduk, suaranya bergetar ketika akhirnya berbisik. "Ini memalukan sekali, Pak. Bagaimana bisa pegawai kita searogan itu?" Ardan tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat awan bergerak perlahan di langit Jakarta. Keheningan yang ia ciptakan jauh lebih menghukum daripada kata-kata kasar manapun. Para direktur merasakan tekanan yang sangat berat. Tidak satu pun berani berbicara. Bahkan suara AC dalam ruangan pun terdengar lebih tajam, mengiris ketegangan yang menyesakan. Akhirnya, pertanyaan yang ditakuti semua orang pun muncul. "Langkah apa yang Bapak ingin ambil?" Bu Ratna bertanya dengan suara hati-hati, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ardan masih menatap keluar jendela. Cahaya matahari siang memantulkan bayangan lembut di wajahnya yang tenang namun penuh luka. "Saya tidak ingin perusahaan ini menjadi tempat di mana orang dihina hanya karena penampilan," katanya pelan namun tegas. Ruangan kembali membeku. "Akan ada keputusan," lanjutnya. "Tapi saya ingin Aurelia pulang dulu." Para direktur saling menatap dengan ketakutan yang semakin dalam. Jika Aurelia sampai turun tangan, maka ini bukan sekadar evaluasi. Ini adalah pembersihan besar-besaran, restrukturisasi menyeluruh yang bisa mengguncang seluruh fondasi perusahaan. Ardan menutup tabletnya perlahan. Keputusan itu terasa seperti gempa kecil, mengguncang pikiran semua yang ada di ruangan. "Kita akan lanjutkan setelah Aurelia kembali dari Jepang," ucapnya tenang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani menatap langsung. Ardan bangkit, melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar seperti palu yang mengetuk hati para direktur satu persatu. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Bu Ratna akhirnya menghela napas panjang. "Kita akan menghadapi badai besar," bisiknya dengan suara lirih, dan tidak ada satupun yang berani menyangkal. Sore itu, langit Jakarta tampak lebih muram dari biasanya, seolah ikut merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat dari Tokyo baru saja mendarat. Aurelia berjalan cepat melewati imigrasi, langkahnya mantap namun napasnya berat. Begitu membuka ponsel, satu pesan pendek dari Ardan muncul di layar. "Sayang, kayaknya kamu harus lihat sendiri apa yang terjadi." Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada keluhan. Tapi Aurelia mengenal suaminya lebih dari siapapun di dunia ini. Ardan tidak pernah meminta tolong kecuali keadaan benar-benar gawat, dan ketika ia menulis kalimat sesingkat itu, berarti sesuatu telah melukai hatinya. Aurelia menggenggam ponsel lebih erat. "Mas, apa yang terjadi?" bisiknya, namun tentu Ardan belum bisa menjawab. Tanpa menunggu sopir, tanpa menunggu siapapun, Aurelia langsung menuju pintu keluar. Staf perusahaan yang menjemputnya bahkan terkejut melihat dirinya membuka pintu mobil dan berkata hanya 2 kata, "Ke kantor, sekarang." Mobil itu melaju cepat menembus kepadatan Jakarta, namun pikiran Aurelia jauh lebih cepat. Ia mengingat Ardan yang selalu sederhana, selalu rendah hati, tidak pernah merasa perlu menunjukkan kekayaannya. Ia ingat bagaimana suaminya mengantar kepergiannya beberapa hari lalu dengan senyum lembut, tiba-tiba terasa terlalu lembut, seperti seseorang yang menyembunyikan rasa lelah dalam diam, dan kini ia menyesal tidak pernah berpikir bahwa seseorang mungkin telah menyakiti suaminya. Saat mobil berhenti di depan gedung Prameswari, suasana lobi sudah berbeda. Para pegawai berdiri kaku, beberapa menunduk dalam-dalam ketika melihat mobil CEO tiba. Satpam yang biasanya menyapa, "Selamat sore, Bu," kini tidak berani mengangkat wajah. Aurelia melangkah memasuki lobi dengan langkah tegas. Suara hak sepatunya bergema pelan di lantai marmer, membuat ruangan yang sedang tegang itu semakin membeku. Ia mengerutkan alis. "Ada apa ini?" gumamnya dalam hati. Di dalam lift, 2 staf senior segera memberi jalan sambil menunduk sangat rendah, seolah sedang berhadapan dengan ratu yang marah. Ketika pintu lift terbuka di lantai direksi, suasana semakin tegang. Para direktur duduk tidak tenang, sebagian bahkan berdiri sambil menunggu kedatangannya. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. "Bu Aurelia."
Salah satu dari mereka menyapa dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun Aurelia tidak membalas. Ia langsung menuju ruang rapat besar. Ketika pintu dibuka, pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Ardan duduk di ujung meja panjang, membelakangi jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta. Posturnya tegap, lebih tegap dari biasanya. Wibawanya begitu terasa. Namun matanya tampak lelah, sangat lelah. Bukan lelah fisik, tetapi lelah hati. "Mas," suara Aurelia pecah halus. Ardan menoleh perlahan. Ada senyum kecil, namun jelas dipaksa. Senyum itu seperti mengatakan, "Aku baik-baik saja," tapi sebenarnya tidak. Aurelia berjalan cepat menghampirinya. "Ada apa, Mas?" Ardan tidak menjawab langsung. Ia mengambil tablet hitamnya, membuka rekaman CCTV, lalu memutarnya tanpa kata-kata. Aurelia menatap layar itu. Detik demi detik rekaman membuat jantungnya seperti diremas pelan, namun sangat menyakitkan. Ia melihat satpam menghalangi Ardan. Ia melihat resepsionis menertawakan dan mencibir. Ia melihat petugas lobi menyentuh lengan Ardan dengan kasar. Ia melihat Davin mempermalukan Ardan di depan semua orang, menyebutnya miskin, tidak layak, menyuruhnya pergi dari gedung. Dan yang paling menyakitkan adalah wajah Ardan. Wajah seseorang yang selalu rendah hati, namun terus menahan luka hanya demi menjaga ketenangan. Perlahan, wajah Aurelia berubah dari terkejut, menegang, lalu memerah karena marah. Amarah itu bukan berasal dari ego seorang CEO, bukan berasal dari harga diri wanita yang memimpin perusahaan besar. Amarah itu berasal dari hati seorang istri, yang suaminya diperlakukan seperti sampah di tempat yang seharusnya ia dihormati. Nafas Aurelia terdengar berat. Tangannya otomatis menggenggam tangan Ardan, memijitnya erat, sangat erat. "Mas," suaranya bergetar. "Kenapa enggak bilang dari tadi?" Ardan hanya tersenyum kecil, senyum yang mematahkan hati Aurelia. "Aku enggak mau bikin kamu khawatir." Aurelia menutup mata sejenak, menahan ledakan amarah yang menari liar dalam dadanya. Ketika ia membuka mata, tatapannya berubah, tajam, dingin, berwibawa, berbahaya. "Di mana mereka?" Suaranya rendah, tapi membuat seluruh direktur hampir berhenti bernapas. Ardan mengangguk pelan ke arah lobi di bawah. Aurelia berdiri. Dengan langkah tegas, ia bergerak menuju pintu. "Baik," katanya. "Saatnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka." Pintu ruang rapat tertutup, dan semua direktur menunduk karena mereka tahu ketika Aurelia marah demi suaminya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari konsekuensinya. Pengumuman itu bergema di seluruh gedung seperti dentuman yang memecah kesunyian. Seluruh pegawai diminta berkumpul di lobi sekarang juga. Suara dari pengeras itu terdengar jelas, tegas, dan tak bisa dibantah. Hanya dengan satu kalimat, seluruh lantai mulai gempar. Para pegawai saling memandang, sebagian mulai panik, sebagian mencoba menebak apa yang terjadi, dan sebagian lagi merasa dada mereka mulai mengencang seperti ada tangan tak terlihat yang meremas perlahan. Tak ada yang tahu apa yang sedang menunggu mereka di bawah, tapi wajah pucat para direktur, tatapan kosong satpam, serta aura tegang yang turun dari lantai paling atas. Semua itu cukup membuat siapapun sadar bahwa ada badai besar yang datang, badai yang tidak bisa disembunyikan. Lobi yang biasanya ramai, dengan suara tawa kecil, langkah terburu-buru, dan percakapan ringan kini berubah menjadi ruangan penuh ketakutan. Ratusan pegawai berdiri rapat, berbaris tanpa suara. Tidak ada bisik-bisik kali ini, tidak ada tawa, tidak ada yang berani membuka ponsel. Mereka tahu ini serius, dan mereka tahu siapa yang akan datang. Ketika lift eksekutif berbunyi ting dan pintunya terbuka perlahan. Sebuah aura dingin menyapu seluruh ruangan. Aurelia Prameswari melangkah keluar. Perempuan itu bukan sekadar CEO hari ini. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Kehadirannya begitu kuat hingga seluruh ruangan terasa mengecil di sekitarnya. Rambutnya disanggul rapi, matanya tajam, dan amarah yang ia tahan demi martabat suaminya terasa seperti badai petir yang siap menghantam siapapun yang bersalah.
Seorang pegawai muda langsung meneteskan air mata hanya karena tatapan Aurelia menyapu wajahnya tanpa berhenti. Aurelia berdiri di depan ratusan pegawai itu. Ia tidak membutuhkan mikrofon. Suara napasnya saja sudah cukup membuat lobi itu menegang. Dengan suara rendah namun menggetarkan, ia berkata, "Siapa yang tadi menghina suami saya?" Tak ada yang menjawab. Tak ada yang bergerak. Seluruh ruangan membeku. Lalu Aurelia melanjutkan, kata demi kata, bagai cambuk yang menghantam dada. "Siapa yang berani mempermalukan beliau di gedung yang beliau biayai, di perusahaan yang beliau bangun bersama kami, di tempat yang seharusnya menghormati setiap manusia?" Dalam sekejap, seluruh pejabat, staf, dan karyawan merasakan dada mereka tertusuk rasa bersalah meski mereka tidak terlibat langsung, karena suara Aurelia mengandung sakit hati yang begitu nyata. Orang pertama yang hampir roboh adalah Davin. Ia berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya kaku seperti patung batu. Wajahnya pucat seperti kertas. Keringat dingin jatuh dari pelipisnya, membasahi kerah bajunya yang mahal. "Bu, saya bisa jelaskan." "Diam." Satu kata itu saja cukup untuk menghancurkan seluruh nyalinya. Aurelia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat pegawai di barisan depan menahan napas. Ia berhenti tepat di depan Davin. "Tidak ada pembenaran," ucapnya, setiap katanya seperti bilah pisau. "Untuk merendahkan orang lain. Untuk menganggap remeh seseorang hanya karena penampilannya. Untuk mempermalukan suami saya, pemilik perusahaan ini, di depan kalian semua." Kerumunan terkejut. Beberapa pegawai yang belum tahu identitas Ardan benar-benar terbelalak, tubuh mereka melemas seperti kehilangan tulang. Davin menunduk dalam, suaranya pecah. "Bu, saya tidak tahu. Saya mohon, beri saya kesempatan." "Ketidaktahuan bukan alasan," potong Aurelia tegas. "Kalau kamu tidak tahu siapa seseorang, seharusnya kamu memperlakukannya dengan sopan. Itu dasar menjadi manusia." Resepsionis Melia mulai menangis. Petugas lobi terisak sambil menutupi wajah. Satpam yang tadi keras kini berdiri seperti anak kecil yang ketakutan. Aurelia menoleh kepada Direktur HR yang berdiri di sisi kanan. Nada suara CEO itu berubah menjadi dingin, profesional, dan tak bisa dibantah. "Nama mereka ada di sini." Ia menyerahkan tablet berisi daftar pelaku penghinaan. Direktur HR menggulirkan daftar itu dengan rahang mengeras. Beberapa nama langsung terbaca. Davin Mahendra, Melia, resepsionis, Putri, resepsionis, petugas lobi, 2 pegawai yang menertawakan Ardan, satpam yang menghadang berlebihan. Dengan anggukan kecil, Direktur HR mengaktifkan protokol pemecatan langsung. Amplop putih mulai dibagikan. Tanpa rapat, tanpa pembelaan, tanpa kesempatan kedua, Davin menerima amplop itu. Tangannya bergetar begitu parah hingga amplop itu hampir jatuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Bu, saya mohon, saya punya keluarga." Suara itu pelan, tercekik, penuh penyesalan yang datang terlambat. Aurelia menatapnya. Dan tatapan itu bukan tatapan benci, bukan tatapan dendam. Tatapan itu tatapan seseorang yang merasa suaminya disakiti oleh orang yang seharusnya menjaga nilai-nilai perusahaan. "Kamu mempermalukan orang yang paling saya cintai," kata Aurelia. Suaranya retak. "Kamu menganggap suamiku sampah, padahal dialah yang membayar gajimu." Davin menangis. Benar-benar menangis. Tubuhnya goyah, seperti akan jatuh kapan saja. Aurelia menghela napas panjang. "Keluar dari gedung ini. Sekarang." Satu persatu pegawai yang dipecat berjalan menuju pintu. Beberapa menangis terisak, beberapa menutupi wajah, beberapa bahkan harus dibantu pergi karena kaki mereka terlalu lemah. Lobi yang sebelumnya penuh tawa, meremehkan kini, berubah menjadi ruang penuh air mata dan penyesalan. Pegawai lain hanya bisa menunduk dalam, merasakan pelajaran paling pahit dalam hidup mereka. Hari itu, mereka membayar mahal untuk satu kesalahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah seluruh proses pemecatan selesai, lobi yang sebelumnya penuh tangis dan rasa bersalah akhirnya perlahan lengang. Mereka yang bersalah sudah keluar dengan langkah goyah,
membawa amplop putih yang terasa lebih berat daripada isi apapun di dalamnya. Berat bukan karena kertas, tetapi karena penyesalan dan kesadaran bahwa 1 detik penghinaan dapat menghancurkan bertahun-tahun karier. Aurelia berdiri sejenak memandangi ruangan itu. Hatinya masih bergetar, bukan karena marah lagi, tapi karena luka yang begitu dalam melihat bagaimana suaminya diperlakukan. Setiap sudut lobi itu seakan menyimpan jejak penghinaan yang baru saja disaksikan. Ia menarik napas pelan, mencoba memulihkan ketenangan dalam dirinya. Lalu, dengan langkah perlahan namun mantap, ia menuju lift untuk kembali ke lantai direksi. Lift bergerak naik, dan di setiap lantai yang terlewati, Aurelia menutup matanya, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Ardan masih duduk di sana. Masih di kursi yang sama. Masih menatap jendela besar yang memperlihatkan Jakarta sore hari dengan langit keemasan yang mulai meredup. Ia bahkan tidak beranjak sedikit pun, seolah sedang berdialog diam dengan kota yang ia cintai. Cahaya matahari terakhir jatuh di wajahnya, menunjukkan kelelahan yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Aurelia melangkah masuk, perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang takut menyentuh sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. "Mas," panggilnya lembut, hampir seperti bisikan. Ardan menoleh. Senyum itu masih ada. Senyum kecil, hangat. Namun ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuat Aurelia ingin menangis lagi. Karena senyum itu seperti seseorang yang sedang berkata, "Aku kuat, meski sebenarnya aku tidak harus sekuat itu." Aurelia duduk di sebelah suaminya. Ia meraih tangan Ardan, menggenggamnya dengan kedua tangannya sekaligus. "Mas, maaf." Suaranya pecah halus. "Maaf karena Mas harus mengalami semua ini sendirian. Maaf karena aku terlalu sibuk. Maaf karena aku tidak mengenalkan Mas kepada mereka. Maaf karena aku tidak ada di sini." Ardan menatapnya lembut. Tatapannya selalu begitu. Tidak pernah menghakimi. Tidak pernah menyalahkan, selalu menghangatkan. "Itu bukan salahmu, sayang," jawabnya pelan. "Mas tidak butuh dikenal, Mas cuma butuh diperlakukan sebagai manusia." Kata-kata itu membuat hati Aurelia remuk. Air matanya mulai mengalir, jatuh di punggung tangan Ardan yang masih ia genggam erat. "Aku tidak terima mereka merendahkanmu," katanya dengan suara getar. "Kamu bukan hanya suamiku, kamu partner hidupku. Orang yang menemaniku dari nol. Orang yang percaya aku bisa memimpin perusahaan ini. Kamu fondasi hidupku, Mas." Ardan tersenyum tipis. Ia mengusap punggung tangan Aurelia dengan lembut. Jempolnya bergerak pelan, seperti menenangkan seorang anak kecil yang menangis. "Yang penting bukan siapa yang tahu aku siapa," ucapnya lembut. "Tapi bagaimana kita memperlakukan satu sama lain." Kalimat itu begitu sederhana. Namun bagi Aurelia, itu seperti cahaya yang menyapu gelap hatinya. Ketenangan Ardan, kebesaran hatinya, kerendahan dirinya, semua itu membuat Aurelia jatuh cinta lagi untuk kesekian kalinya. Ia lalu memeluk Ardan, erat, sangat erat. Pelukan yang seolah ingin mengatakan semua hal yang kata-kata tidak bisa sampaikan. Pelukan yang bergetar oleh rasa syukur, penyesalan, cinta, dan kekaguman. Ardan membalas pelukan itu bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kehangatan yang begitu tulus, begitu penuh kasih, hingga terasa menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. Para direktur yang lewat di koridor luar melihat melalui kaca, dan mereka tidak berani masuk. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar pelukan, itu adalah penyatuan dua hati yang saling melindungi dalam badai besar yang baru saja mereka lalui bersama. Keesokan harinya, seluruh PT Prameswari Group berubah, bukan hanya pada struktur pegawai yang telah dirombak, tetapi pada nilai yang menjadi dasar perusahaan. Pelatihan etika diadakan. Kebijakan baru dibuat. Setiap orang, tanpa memandang jabatan atau penampilan, wajib diperlakukan dengan hormat. Tidak satu pun pegawai berani lagi menilai orang dari sepatu lusuh atau baju kusam. Tidak satu pun pegawai berani bertindak arogan. Tidak satu pun yang berani tertawa meremehkan. Semua itu terjadi karena satu hal, karena seorang pria sederhana
Yang mereka hina ternyata pemilik perusahaan yang memberi mereka gaji setiap bulan. Namun di balik semua itu, Aurelia menyadari satu hal yang jauh lebih penting daripada perusahaan, jabatan, atau harta. Di dunia yang keras ini, dia hanya membutuhkan satu orang untuk bertahan, suaminya. Ardan, pria sederhana dengan hati terbesar yang pernah ia temui. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun orang di perusahaan itu yang berani melupakan pelajaran terbesar yang pernah mereka terima.